Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial. Hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat sebuah architectural model itu menggunakan software di apa sih namanya itu, bentar ya. Enterprise Architect, sorry. Ya, Enterprise Architect. Jadi di sini tuh kita akan coba buat sebuah repository yang dalamnya itu nanti ada sebuah model BPMN versi 2.0 gitu. Nah, nanti di dalam itu kita bisa bikin proses bisnis gitu. Dan nanti aku bakal ngasih tahu poin-poin penting apa aja yang perlu diketahui ketika membuat repositorinya tersebut gitu. Oke, jadi langkah pertama sebelum kalian membuat repository, tentunya kalian harus membuat projectnya dulu. Di sini kita bakal coba buat project baru dengan klik create a new project. Kita kasih nama sebagai contoh aja ya, contoh.app. Nah, kalau udah, nanti bakal ada nih di kiri tengah ada sebuah kayak apa ya, kayak file gitu, model namanya. Nah, di sini kita bisa klik kanan tuh. Habis itu kita bisa ke package control. Kita ke buat ya, ke package control kalau nggak salah. Oh, nggak, bukan. Bentar, saya lupa kalau nggak salah. Oh, di sini nih, di titik 3 ya. Di sini ada new package di sini. Nah, kalian klik new package. Nanti kita kasih nama sebagai contoh BPMN Talkpad misalkan. Kita enter. Setelah itu kita klik kanan lagi di sini. Lalu kita add model using wizard di sini. Nah, kalau udah di sini kita beralih ke tab diagram yang ada di sini nih. Nah, setelah itu di sini kita akan menemui beberapa jenis diagram, ada mulai dari UML sampai ke Tree Modeling diagram. Tapi karena di sini kita akan membuat BPMN, makanya kita pilih BPMN di sini, dan untuk jenisnya atau tipenya kita pilih business process. Nah, kalau udah kita bisa bisa kasih nama di sini, misalkan kita samakan aja namanya kayak nama paket tadi. Kita create diagram dan akan terbuatkan gitu. Kalau udah, kalian bisa close kedua page ini dan kita buka ini. Nah, kalau udah buka, di sini ada contoh apa, bentar ya. Ada sebuah contoh yang udah jadi. Ini tugas kuliah saya. Nah, ini BPMN-nya milik Tokopedia. Ini yang ada di contoh soal dari kuliahan. Jadi kita akan coba bikin seperti ini, tapi saya tidak akan contohin buat sampai dari 0 sampai akhir, tapi saya akan membuat hal-hal penting apa aja untuk membuat ini gitu. Misalkan ini cara membuat start user ini bisa terkoneksi, bisa ada apa namanya, kayak arrow gitu ke sini. Nah, gimana cara membuatnya, terus gimana nanti kita menyambungkan apa namanya sebuah proses dari pool pertama. Ini tuh namanya pool ya, yang ada di customer, system, dan seller ini namanya pool. Nah, kita nggak bisa sembarangan asal koneksi dari proses ini ke proses ini, karena kan ini beda pool, karena nanti ada cara pengkoneksian yang beda. Nanti akan saya coba kasih tahu gitu. Oke, kita akan mulai ya. Pertama kita akan coba buat dulu usernya, bukan end user, tapi kita ke bawah lagi. Kita coba cari lagi common, ada nggak user? Oh, berarti bukan di sini ya. Ini kita close dulu kepanjangan. Harusnya sih ada di sekitar sini ya. Relationship nggak ada, artifact nggak ada juga. Kita coba, oh ini ada, sorry, ini ada start event ya. Tapi sebelum start event sih bagusnya kita bikin poolnya dulu. Nah, misalkan di sini kita akan buat 2 pool aja ya sebagai contoh. Nah, kita bikin 2 pool, kita taruh berdekatan, kita kasih nama. Untuk ngasih nama kalian cukup klik double klik aja ya. Nanti bakal kita bisa kasih nama. Misalkan kita kasih nama ini itu user ya. Dan ini adalah system. Nah, misalkan nih di start event ini kita nggak usah kasih nama ya, kita kosongkan aja. Yes.
Nah, kalau udah, kita akan coba buat proses pertama. Jadi si user ini ngelakuin apa nih gitu, melakukan aktivitas apa gitu. Nah, di sini kita akan coba bikin kalau si user ini pertama tentunya harus input username dan password sebagai contoh ya. Jadi di sini tuh yang dilakukan sama si user adalah melakukan input username dan password. Jadi ceritanya kita akan coba buat sebuah model BPMN login gitu, login dari Tokped-nya misalkan. Nah, setelah kita input nanti itu bakal masuk ke database kan. Nah, makanya kita coba bikin database di sistem, karena pasti itu ada di sistem ya, nggak mungkin ada di user. Setelah itu kita buat decision making juga, atau yang nanti bakal nentuin apakah kita login atau enggak. Sorry, mana nih logonya? Oh, ini gateway, sorry. Nah, sini. Nah, untuk menyambungkan semua ini, oke, bentar saya buat satu lagi dulu aja deh biar nanti nyambung. Kita buat activity lagi di sini. Nah, sebagai contoh kita pengen bikin koneksi nih bahwa si user ini nanti ngelakuin username. Nah, di sini kalian ada dua cara. Kalian bisa klik ini yang di BPMN business process. Di sini kalian bisa klik ini, terus bisa tarik aja dari sini ke sini. Ini cara pertama ya. Atau cara simpelnya, kalian bisa klik aja si objeknya, terus di sini klik arah panah yang ke atas ini nih. Kalian tarik, terus tempelin ke sini. Lalu kita pilih sequence flow to ya. Nah, dan sekarang ininya bakal terus ngikutin. Tuh. Nah, kalau udah, kita bakal coba buat koneksi dari sini, atau alurnya dari input ke password. Nah, di sini kita nggak bisa pakai ini. Kita lihat ya. Tuh, kalian nggak bisa pakai ini karena itu ada di luar poolnya yang tadi aku bilang. Si user sama sistem ini beda pool. Jadi untuk bikin koneksi, aku di sini pakai yang namanya association, atau pakai data association juga bisa sih. Tapi di sini saya akan pakai data association karena kan di sini kita input username, password kan, gitu. Nanti untuk dicek di database di sini gitu. Jadi kita bakal pakai data association di sini. Kita tarik dari sini ke bawah. Nah, kalian sekarang bisa terkoneksi. Nah, di sini setelah kita berhasil memasukkan username dan password kan. Nah, di sini kita bakal mengecek gitu. Apakah username dan password kita itu udah terdaftar atau belum di sistem Tokped. Di sini kita tulis aja database Tokped misalkan ya. Nah, kalau udah, kita buat tuh koneksi dari si gateway ini ke database. Nah, kita bikin yang inputnya dulu. Maksudnya itu nanti selain kita bisa bisa nginput data ke Tokped, kita juga bisa ngambil data dari Tokped. Terus tarik dulu, set ke sini dan output. Nah, jadi nanti itu ada dua arah kan. Jadi selain kita mau nyari data nih ke database, kita juga dapat datanya dari database gitu. Jadi ya, kita biar terkesan ini kita taruh, nah biar jadi dua arah gitu. Kalau udah, nah di sini kan pasti nanti bakal ada true or false-nya gitu, ada kondisi apakah nanti bakal ketemu atau enggak gitu, username-nya. Kalau misalkan enggak, nih kita buat kondisi di sini. Kita buat tuh kondisi if misalkan nih ketemu, misalkan ketemu berarti kita ke sini dulu. Nah, if ketemu kan ya ceritanya itu. Oh ya, ini aja dah, yang ketemu biar yang ini aja. Kita bikin koneksinya dulu. Nah, misalkan nih kita kasih indikator di sini, misalkan data ditemukan atau user ada misalkan ya, atau jangan ada lah, terdaftar, sorry ya. Terdaftar atau data dia sama aja lah ya. Nah, misalkan user terdaftar. Nah, misalkan user terdaftar ya. Nah, itu nanti apa nih yang bakal dilakukan ketika user terdaftar ini? Maksudnya itu ada datanya ketemu gitu di database ini. Kalau misalkan datanya ada, kita bakal langsung ke
homepage misalkan. Di sini kita kasih homepage ya. Nah, di sini tuh menu utama dari si Tokped-nya misalkan ya. Jadi kalau misalkan terdaftar, maka akan prosesnya itu pengalihan ya, atau redirect misalkan. Redirect atau validasi data dulu lah, atau kita di sini bakal ngelakuin validasi akun dulu, kayak misalkan konfirmasi atau apa sih namanya itu, verifikasi data gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita masuk ke e-commerce kayak Shopee dan sini, kita biasanya kan suka suruh masukin OTP dan sejenisnya gitu kan. Misalkan di sini kita validasi akun atau konfirmasi akun ya, gitulah ya. Nah, setelah validasinya selesai, kita bakal langsung ke sini ya, kita langsung ke homepage gitu ya. Nggak bisa cross, aku pakai ini, lupa. Kita pakai association data lagi ya. Nah, terkoneksi lah. Misalkan kita kalau terdaftar nih, kalau misalkan tidak terdaftar, kita di sini bakal diarahkan untuk buat akun baru. Ya, di sini kita bakal disuruh buat akun baru kalau tidak terdaftar. User tidak terdaftar. Wait, mana nih? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Tidak terdaftar. Nah, jika misalkan user tidak terdaftar, maka kita harus melakukan input data, atau misalkan kita harus registrasi gitu ya. Kita sudah lakukan registrasi. Kalau misalkan registrasinya berhasil, maka kita baru bisa pergi ke homepage gitu. Kita buat dulu koneksinya. Nah, dari sini ke sequence flow. Nah, kalau misalkan udah registrasi, baru deh kita bisa login ke homepage di sini. Kita arahinnya ke sini aja ya, ke atas. Ups, sorry. Bukan itu. Sini, yang ini kita tarik. Nah, ini maksudnya. Nah, baru bisa ke homepage. Nah, di sini di homepage kita tuh bisa ngelakuin, misalkan mau cari mau coba pesen barang kan. Nah, itu udah ke beda proses lagi. Tapi pada dasarnya ini beberapa prosesnya gitu. Ini beberapa cara membuat. Ini itu namanya start event ya, atau saat kita pertama kali buka aplikasinya, ini tuh start event gitu. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan proses ini. Pada dasarnya semua prosesnya itu udah mirip kayak gini, jadi kalian tinggal disesuaikan aja sama diagram seperti apa yang pengen kalian bikin, atau apakah kalian pengen ngikutin kayak tugas kuliah aku nih ya. Aku kan ada tugas kuliah nih, suruh bikin kayak ginian diagram BPN milik Tokped ini. Nah, nanti aku disuruh buat ulang gitu, habis itu dikirim untuk tugas gitu. Nah, kalau kalian punya keperluan lain untuk membuat suatu diagram lagi tapi beda-beda dengan yang aku lakukan, silakan. Misalkan kan disuruh buat BPMN secara secara kreatif gitu, nggak ada contoh atau apapun, kalian bikin dari nol, silakan ya. Semoga semoga tutorialnya membantu. Dan sebenarnya ada satu hal lagi sih, kalian selain bisa bikin ini, biasanya ini nih, di sini tuh ada data objek. Nah, data objek ini tuh kalau aku nggak salah ya, jika nggak salah silakan dikoreksi aja. Di sini tuh tempat ada disebutnya itu, ada sebuah variabel di dalam aplikasinya itu. Misalkan di sini tuh di Tokped apa sih biasanya ada poin-poin apa. Aku kan pengguna Shopee ya, jadi nggak terlalu, misalkan ada poin Tokped nih misalkan ya. Nah, di sini tuh kita punya koneksi nih, misalkan kalau udah kalau udah kita ke homepage, kita bisa nih meriksa poin Tokped kita misalkan. Nah, dengan cara misalkan kita masuk ke profil gitu kan, dan nanti baru kita bisa lihat poin dari Tokped kita gitu. Kok jadi kayak gini.
sebenarnya kebalik sih, bukan kayak gini ya, sorry. Nah, kayak gini. Ini harusnya kebalik sih, maksudnya dari sini ke sini ya. Tadi harusnya yang output tidak apa lah ya. Pada dasarnya sama sih kayak gitu. Ini aku coba buat lagi aja deh. Dari sini ke sini misalkan output ya. Nah, sekarang kita pengen cek poin Tokped ya. Ini kalau misalkan cara kerjanya bukan kayak gini atau Bang ini salah, silahkan koreksi ya di komentar. Kita sama-sama belajar aja. Karena aku juga masih proses belajar, dan ini pun aku nggak bagi pengalaman setahunya aku aja gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir, kalian luar biasa. Oke, mungkin gitu aja dari aku. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, mungkin saya bakal coba bantu jawab, atau mungkin ada teman-teman lain yang lebih tahu yang bisa jawab pertanyaan teman-teman. Oke, gitu aja. Thank you for visit my channel. See you in the next video. Bye.